Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Milenial Akuntansi kepada adik-adik para pembelajar akuntansi. Di mana pada kesempatan ini saya akan membahas aktivitas 3 dari buku Akuntansi Keuangan dan Lembaga SMK. Di mana di sini kita diminta untuk berlatih menyusun jurnal umum. Di langkah-langkah yang harus kita kerjakan di sini, kita akan membuat jurnal umum. Ini ada transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa angkutan cepat selama bulan Maret tahun 2021. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu format jurnal yang akan kita gunakan, di mana yang paling atas adalah nama perusahaan, kemudian judulnya jurnal umum, dan bulannya Maret 2021. Kemudian kolom pertama tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Dan di sini saya buatkan pedoman kita dalam menyusun jurnal umum. Kita nanti bisa melihat per jenis akun ya, ada aset, liabilitas atau utang, kemudian ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Di sisi mana dia bertambah dan berkurang itu. Jika nanti akun itu kategori aset, dia akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Akun liabilitas atau utang akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian akun ekuitas atau modal dia akan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan akun pendapatan dia akan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan yang terakhir akun beban atau biaya nanti akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi inilah yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk menyusun jurnal umum ini. Kita coba untuk transaksi yang pertama ya. Di sini bulan Maret tahun 2021 sudah saya buat. Ini yang pertama tanggal 1. Perusahaan cepat selamat melakukan investasi dari uang pribadi sebesar 50 juta. Jadi apa di sini yang diinvestasikan ke perusahaan? Yaitu uang pribadi sebesar 50 juta. Jadi apapun yang diinvestasikan oleh pemilik ke perusahaan itu akan disebut sebagai modal awal ya. Dalam akuntansi dia namanya adalah modal. Sekarang tergantung apa yang diinvestasikan, apakah itu berupa uang tunai atau harta atau aset yang lain. Kalau di sini dilihat adalah uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi namanya adalah kas. Kas itu dalam akuntansi masuk dalam akun aset. Berarti kalau kas itu diinvestasikan ke perusahaan, kas perusahaan akan bertambah, berarti asetnya akan bertambah. Aset bertambah di sebelah debit. Berarti kita buat di sebelah debit di sini akunnya adalah akun kas. Duitnya masukkan di sebelah debit sini. Berapa yang diinvestasikan? 50 juta. Maka kita tulis di sini 50 juta. Kemudian yang berikutnya di sini ya, kita kan harus mencari akun lawan agar nanti antara debit dan kredit ini balance atau sama. Uang tunai ini yang diinvestasikan ke perusahaan adalah untuk investasi ya, atau untuk modal. Berarti di sebelah kreditnya di sini namanya adalah modal. Nah, di sini untuk jenis akun ekuitas atau modal, dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sekarang dengan adanya investasi ini berarti modal perusahaan si jasa angkutan cepat ini bertambah. Maka dia bertambah di sebelah kredit, berarti di kolom kredit sini. Berapa duitnya? Ya kita masukkan sesuai dengan jumlah atau nominal yang diinvestasikan, yaitu 50 juta ini. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang kedua, tanggal 2 Maret ya. Pemilik menyerahkan 2 buah kendaraan bus untuk kegiatan operasional. Jadi kalau dilihat di sini soalnya kurang jelas ya. Kenapa? Di sini tidak ada nominalnya, berapa harga dari masing-masing bus yang diinvestasikan. Maka saya asumsikan saja bahwa harga satu busnya adalah 100 juta. Ingatnya itu asumsi 100 juta, berarti kalau 2 bus nanti 200 juta yang diinvestasikan gitu. Sekarang yang diserahkan di sini apa? Kendaraan ya. Berarti kendaraan itu dalam akuntansi masuk ke dalam aset. Di sini bertambah di sebelah debit.
Berarti di sini kita buat di sebelah debitnya adalah kendaraan. Jadi mengapa kendaraan di debit? Karena dia bertambah dari investasi si pemilik ini gitu. Kemudian di kreditnya apa? Ya ini kita sebut juga dengan modal. Karena apapun yang diserahkan atau diinvestasikan oleh pemilik ke perusahaan itu namanya adalah modal. Dan modal di sini bertambah di kredit ya. Jadi sama dengan yang ini tadi. Berarti sini kita buat modal. Berapa angkanya? Jadi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi bahwa diasumsikan satu unitnya adalah 100 juta, maka 2 unit di sini menjadi 200 juta ya. Ingat bahwa ini hanya asumsi saya saja. Karena di sini untuk dalam soal tidak ada nominal yang pastinya itu. Ini ya, untuk yang tanggal 2. Sekarang tanggal berapa lagi? Tanggal 3 ya. Kita masukkan di sini. Dibeli tunai perlengkapan montir dengan harga 4.500.000. Jadi yang dibeli apa di sini? Perlengkapan ya. Jadi perlengkapan tuh kalau dalam akuntansi masuk ke dalam aset. Aset bertambah di sebelah debit. Berarti di sebelah sini kita tulis sebagai perlengkapan ya. Di perlengkapannya di sebelah debit karena apa? Bertambah karena dibeli. Kita masukkan di sini berapa yang dibeli? 4.500.000. Maka kita masukkan sini 4.500.000. Kemudian apa lagi? Karena di sini dibeli tunai, tentu apa? Akan dibayar menggunakan uang kas perusahaan. Berarti uang kas perusahaan akan berkurang ya. Kas itu kan masuk dalam aset. Di sini berkurang di mana? Di sebelah kredit. Berarti kita masukkan kasnya di kredit sini berkurang. Karena apa? Untuk membayar pembelian perlengkapan ini. Berapa besarnya? Ya kita buat saja seperti ini, 4.500.000. Jadi jurnalnya adalah debitnya perlengkapan dan kreditnya kas sebesar 4.500.000. Kemudian yang 6 ya, sekarang tanggal 6. Pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 15.500.000. Jadi kalau pemilik itu mengambil untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan ya, itu disebut dengan pengambilan pribadi atau prive pemilik ya. Karena dalam akuntansi itu dikenal prinsip adanya pemisahan antara harta pemilik dan harta perusahaan. Jadi ketika harta itu digunakan untuk kepentingan pribadi, itu harus dikeluarkan dari perusahaan. Namanya di sini adalah prive ya. Prive itu termasuk dalam kategori modal sebagai pengurang modal. Di sini kita lihat di mana modal berkurang, di sebelah debit. Berarti kita catat prive-nya di sini di sebelah debit prive. Kemudian di kreditnya apa? Karena yang diambil di sini adalah uang, ya, uang perusahaannya. Berarti kas dari perusahaan ini dia akan berkurang. Kas berkurang di mana? Kas kan masuk aset, berarti akan berkurang di sebelah kredit. Berarti di sini maksudnya dia kas. Berapa duitnya? Ya ini yang diambil sebesar 15.500.000. Kita masukkan saja di debit dan di kreditnya 15.500.000. Kemudian yang berikutnya tanggal 8 ya, tanggal 8. Dibayar biaya iklan sebesar 450.000 rupiah. Di sini kita lihat ya, biaya atau beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Berarti karena di sini bebannya dibayar, dia bebannya bertambah. Berarti beban bertambah di sebelah debit. Namanya adalah beban iklan. Dan membayar beban tentu di sini menggunakan apa? Uang tunai atau kas ya. Berarti kas itu kan masuk kategori aset. Kas berkurang karena untuk membayar beban ini yaitu di sebelah kredit. Berarti kita buat di sini di sebelah kredit. Berapa besarnya? Sebesar 450.000 rupiah. Di debit dan di kredit sini sama besarnya 450.000 rupiah. Jadi beban bertambah di debit dan berkurang nanti di kredit gitu. Sekarang tanggal 10. Dibayar sewa gedung bulan Maret untuk kantor 15 juta. Sama, ini artinya sebagai beban sewa ya. Kenapa? Dia bayar sewa gedung. Jadi beban di sini tadi bertambah di sebelah debit, maka di sini kita buat bebannya di debit ya, dan membayar tadi menggunakan apa? Kas ya. Berarti kasnya berkurang di sebelah kredit karena kas masuk ke dalam kategori aset. Jadi kita masukkan di kreditnya sini.
dan nominalnya kita masukkan juga sesuai dengan yang dibayar, yaitu 15 juta. Selanjutnya sekarang tanggal 12 ya. Diterima uang sebesar 75 juta atas jasa yang telah diberikan. Diterima uang berarti apa? Ada penerimaan kas. Uang kan kas ya. Kas di sini berupa aset, berarti menerima kas perusahaan akan bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, berarti kita masukkan di sini kas karena diterima maka bertambah di debit. Penerimaannya ini dari mana? Kita lihat di sini, diterima dari jasa yang telah diberikan. Artinya apa? Dia berasal dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini bertambah di sebelah kredit. Ya, berarti gini, kita masukkan di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa. Kenapa? Pendapatan bertambah di sebelah kredit gitu. Berapa duitnya? Ya kita masukkan ini 75 juta. Kemudian yang berikutnya di sini tanggal 13. Dibayar gaji karyawan 22 juta. Dibayar gaji karyawan. Gaji karyawan itu sebagai apa? Dia sebagai beban ya, yaitu beban gaji. Beban di sini bertambah di mana? Di debit. Maka kita masukkan di sebelah debitnya di sini. Beban gaji dan membayar ini tentu menggunakan kas ya. Setiap pembayaran beban pasti menggunakan kas. Maka kasnya di sebelah kredit karena berkurang nih, kurang di kredit. Berkurang untuk apa? Untuk membayar beban. Berapa di sini? Ya kita masukkan berapa yang dibayar? 22 juta. Ya maka di sininya 22 juta juga. Kemudian tanggal berapa lagi sih? 17 ya. Dibeli dengan kredit perlengkapan sebesar 7 juta. Ingat ya, dibeli dengan kredit. Kalau kredit artinya apa? Belum dibayar. Berarti masih hutang. Sekarang yang dibeli apa? Perlengkapan. Berarti perlengkapan ini akan bertambah. Perlengkapan bertambah di mana? Perlengkapan masuk aset, bertambah di debit. Berarti akan masuk ke sini. Perlengkapan di debit dan di kreditnya apa? Karena ini dibeli secara kredit, di kreditnya di sini bukan kas karena belum dibayar, tapi akan muncul hutang usaha. Ini ya, utang, liabilitas atau utang dia akan bertambah di kredit. Makanya di sini dengan adanya pembelian kredit ini utang bertambah, maka di kredit. Berapa besarnya? Ya kita masukkan sesuai dengan yang dibeli, yaitu 7 juta ya, di debit dan di kredit. Berikutnya di sini tanggal 20. Dibayar utang kepada kreditur 20 juta. Ini dibayar utang ya. Utang ini berarti ini kan utang. Nah. Sekarang utang kalau dibayar berarti hutang kita akan berkurang. Hutang berkurang di mana? Ini kita lihat utang berkurang di sebelah debit ya, di sebelah debit ya. Berarti kita masukkan di debitnya di sini utang usaha. Mengapa di debit? Karena berkurang. Mengapa berkurang? Karena dibayar. Dibayar menggunakan apa? Tentu dibayar dengan menggunakan uang kas. Berarti kasnya ini akan berkurang. Kas berkurang di mana? Di sebelah kredit. Mengapa berkurang? Karena untuk membayar hutang. Di sebelah kredit ya. Berapa? Sesuai dengan jumlah yang dibayar di sini, yaitu 20 juta ya. Jadi utangnya 20 juta, kasnya juga 20 juta. Sekarang berikutnya tanggal 24. Dibayar biaya listrik dan air 4.326.000. Ini berarti akan dicatat sebagai beban listrik dan air. Beban bertambah di mana? Jika kita lihat ya, di sini beban akan bertambah di sebelah debit. Berarti di debitnya di sini akan diakui sebagai beban listrik dan air, dan di kreditnya kalau membayar harus kita ingat ya, pasti menggunakan kas. Kas kita pasti akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Berapa jumlah yang dibayar? Ya kita masukkan ini ya. 4.326.000. Sekarang yang terakhir ya, tanggal 27. Diterima pendapatan jasa 45 juta atas jasa yang akan diberikan pada tanggal 23 Maret 2022. Ingat ya, ini 2022, sedangkan dalam soal di sini adalah 2021. Berarti jasa ini belum diberikan, tapi masih 1 tahun yang akan datang diberikannya gitu.
kita belum melakukan pekerjaan tapi sudah menerima pendapatan. Karena pekerjaan baru akan diberikan nanti di 23 Maret 2022. Bisa ini kita terima, bisa kita catat di sebelah debitnya sebagai kas masuk ya. Jadi kas di debit karena apa? Ada penerimaan gitu, diterima. Kas kan masuk kategori aset kan, bertambah di debit, maka di sini di debit. Dan di kreditnya ini tidak bisa langsung kita akui sebagai pendapatan jasa. Karena apa? Pekerjaan ini belum kita lakukan, tapi baru akan kita lakukan setahun yang akan datang. Jadi di sebelah kreditnya sini bisa kita akui atau dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu maksudnya apa? Kita menerima duluan pendapatan itu, tetapi kita belum bekerja. Itu maksudnya ya. Ini bukan masuk kategori pendapatan ini, tapi dia masuk ke kategori utang atau liabilitas. Tapi sama, dia bertambah di sebelah kredit juga gitu. Jadi kita masukkan sekarang duitnya yaitu sebesar 45 juta. Jadi kas di debit 45 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit 45 juta. Jadi sudah habis ya sampai dengan 27 Maret. Untuk kolom referensi ini bisa dikosongkan terlebih dahulu. Nanti akan kita isi kalau jurnal umum ini sudah diposting ke dalam buku besar. Sekarang kita jumlahkan ya, berapa jumlah kolom debit dan kolom kredit ini harus sama atau balance. Jadi kalau kita hitung jumlah debitnya adalah 458.776.000 dan di kreditnya juga 458.776.000. Jadi balance antara debit dan kredit. Jadi beginilah cara membuat jurnal umum. Kita berpegang pada pedoman ini, di mana letak bertambah dan di mana letak berkurangnya masing-masing jenis akun. Terima kasih.